solusi menyelesaikan sengketa konflik ini, kami KRPB sedang mengaspirasikan berdasarkan fakta sejarah yang terjadi pada tahun 1961, 62 sampai 69. Untuk itu kami sadar mengetahui bahwa di mana hak penentuan nasib sendiri berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentukan nasib sendiri bagi negara-negara jajahan. Nah, saat itu Belanda sedang mempersiapkan komitmen kesepakatan anggota-anggota PBB yang telah dideklarasikan menjadi piagam PBB itu. Tetapi pada saat itu Amerika, Indonesia, Belanda tanpa melibatkan orang Papua telah memutuskan dan menetapkan nasib bangsa Papua Barat secara sepihak melalui New York Agreement dan Roma Agreement. Dan itu dibuktikan melalui PPRA 69. Dan itu sangat kami menyadari bahwa PPRA 69 itu dilakukan hanya rekayasa untuk menutupi mata dunia internasional bahwa sengketa politik bangsa Papua itu sudah selesai. Tetapi proses pelaksanaan PPRA itu sangat tidak manusiawi. Hak asasi bangsa Papua Barat itu benar-benar dicabut. Karena sebelum bangsa Papua Barat menjadi bangsa bergabung ke dalam bangsa Indonesia melalui legal hukum, yaitu tahun 69, Indonesia sudah mengambil alih wilayah tanah Papua atau mengklaim tanah Papua sebagai bagian dari NKRI itu tahun 63. Maka itu pada saat itu hak untuk menentukan nasib sendiri melalui sesuai dengan piagam PBB, yaitu satu orang satu suara, itu sudah dibunuh oleh mekanisme Republik Indonesia yang dimana dilakukan oleh PPRA 69. Perwakilan 8.000 jiwa orang Papua yang sudah siap hak memilih, 800.000 yang sudah layak memilih, itu hanya diperwakilkan 1.025 orang. Tetapi itu pun tidak semua punya hak suara. Yang punya hak suara hanya 75 orang. Dan itu pun sudah diberikan ini atau diberikan satu harapan palsu oleh pemerintah NKRI untuk mereka sepakat bergabung dengan Indonesia. Itu telah terbukti di dalam dokumen PBB, di dalam buku Drop Letter itu sudah ada bahwa Indonesia Menteri Dalam Negeri secara langsung kampanye kepada rakyat bahwa rakyat mau bergabung dengan Indonesia. Dan perwakilan PBB saat itu INTEA sendiri mengakui di dalam dokumen itu bahwa seandainya kalau rakyat Papua Barat diberikan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, 99% rakyat Papua sebenarnya mau merdeka. Di situ fakta sejarah yang sedang tersaksi. Maka untuk solusi menyelesaikan konflik di tanah Papua atau terhadap bangsa Papua itu sudah jelas. Rakyat Papua Barat berjuang, menyatakan sikap, menyatakan aspirasi melalui gaya dan cara masing-masing. Itu bukan menuntut kesejahteraan, bukan karena kesenjangan sosial, bukan karena pembangunan. Itu sangat jelas. Jadi rakyat Papua Barat berjuang dari kebangkitan organisasi Papua Merdeka OPM tahun 65 dari Aung dan kawan-kawan sampai detik ini ada ini bukan karena pembangunan, tetapi mereka hanya menuntut hak penentuan nasib sendiri sebagai suatu bangsa. Untuk itu kami menghimbaukan kepada
Jakarta, terutama pemerintahan SBY dan Budiono, bahwa UP4B itu bukan solusi. Ya. Pandangan dari kami itu membuat masalah di atas masalah. Kalau Indonesia betul-betul mengakui hak kemanusiaan bagi rakyat Papua, itu mulai terbangun dari otonomi daerah tahun 71 dan juga Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, dan sampai sekarang mau lagi diberikan UP4B, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Jadi kami minta jangan membuat masalah di atas masalah, karena itu bukan solusi penyelesaian. Kami minta rakyat Papua Barat, dan juga yang kedua, rakyat Papua Barat sangat jelas dan pahami bahwa dialog bukan solusi. Dan kami mengharapkan Presiden SBY, Budiono, dan utusan-utusan yang memaksakan elit-elit tertentu untuk masuk di dalam dialog maupun perundingan, kami minta dihentikan. Komitmen atau sikap politik KNPB dengan jelas tanggal 14 Desember dan kemarin 1 Desember secara nasional kami sudah serukan bahwa di mana pada saat dialog antara Jakarta Papua atau perundingan, entah itu melibatkan pihak ketiga atau negara netral, detik itu juga akan terjadi pertumpahan darah besar-besar di tanah Papua. Karena itu bukan aspirasi rakyat Papua. Garis keras dari pertahanan OPM atau TPM sampai detik ini tidak, mereka hanya mau berikan hak kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, bukan dialog atau perundingan. Mereka akan marah kalau apabila itu terjadi. Maka kami tidak membayangkan pengorbanan pertumpahan darah akan terjadi di tanah Papua pada saat dimana pelaksanaan dialog Jakarta Papua atau perundingan. Maka kami KNPB dengan tegas meminta kepada SBY, Budiono, dan utusan-utusan seperti Farid Hussein, hentikan manuver politik yang menggiring elit-elit tertentu yang mereka bisa dekati untuk mengatasnamakan organisasi OPM, TPM, seluruh rakyat Papua Barat untuk masuk di dalam settingan dialog maupun perundingan. Kami hanya minta satu solusi, dan itu pun itu aspirasi seluruh rakyat Papua Barat berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, negara anggota PBB yang sudah mengakui kovenan-kovenan internasional untuk mengakui hak kebebasan bagi bangsa Papua Barat yang tinggal di gunung sana, tinggal di rawa sana, pesisir pantai sana, di kepulauan sana, memberikan hak untuk menentukan nasib masa depannya sendiri melalui mekanisme yang legal, melalui mekanisme atau standar-standar atau prinsip-prinsip hukum HAM internasional, yaitu referendum. Karena referendum